kurang saya. Kawasan mereka kayak nyenggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Joko Zero Motor, channel seputaran otomotif spesialis Opel dan Chevrolet. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video yang lain dari yang lain tentang mobil Opel Blazer. Opel Blazer ini DUHCLT tahun 97, orisinil, standar, istimewa. Kenapa kita bahas? Karena unit yang satu ini sangat menarik. Tiba-tiba ada yang menelpon saya bahwa mencari unit mobil Opel Blazer dengan warna silver untuk kebutuhan prop dalam film horor. Dan tak tanggung-tanggung, yang menyewa unit ini adalah produksi film yang ternama di Indonesia. Alhasil, setelah melakukan koordinasi dengan pimpinannya dan ACC, unit ini dipakai untuk kebutuhan beberapa adegan film horor, film bioskop. Untuk kebutuhan shoot di dalam mobil, makanya kaca ya film yang dulunya saya pakai di 60% untuk tingkat kehitamannya, diganti oleh pihak kru filmnya menjadi kondisi 20% atau terlihat transparan atau bening. Hasilnya seperti ini dan semua ditanggung sama pihak kru filmnya, bagian properti. Unit yang satu ini cuma unit standar sih, standar saja, orisinil, cuma alhamdulillah ini bisa main film horor. Dan untuk kali ini memang belum tayang di bioskop, nanti akan saya kasih judul filmnya ketika filmnya sudah tayang di bioskop di kolom deskripsi. Unitnya sangat standar ya untuk unit yang satu ini, cuma saya pun suka dengan unit yang orisinil seperti ini, walaupun ini tahun yang tergolong sudah tahun tua juga, 97 ya, DUHCLT keluaran pertama. Ini spionnya sudah pakai spion Vortex, kaca filmnya jadi bening seperti ini, dan nanti setelah selesai dipakai syuting kita akan balikin lagi ke 60% atau 80% ya, tergantung selera. Oke, untuk adegan pertama ini kita masih menunggu lagi persiapan. Kalau yang adegan pertama ini hanya parkir saja di depan semacam kayak kantor polisi. Ini untuk temanya atau judul filmnya film horor yang intinya mengungkap kasus pembunuhan seperti itu, dan mobil ini untuk adegan pertamanya hanya diparkir di depan kantor polisi kayak seperti itu. Kita masih menunggu karena lagi persiapan di lokasinya di depan kantor polisi. Ini lokasinya di Jogja, di Taman Budaya Yogyakarta. Ini ada satu bangunan yang modelnya didesain untuk sebuah kantor polisi dan bekerjasama dengan kondisi setempat. Ini lagi persiapan karena habis hujan, makanya diundur untuk jadwalnya. Nah, seperti ini dia parkir di depan kayak kantor polisi, karena ini ceritanya mobil kepala polisinya untuk Blazernya ini untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menghantui dari teman-temannya kepala polisi ini. Kurang lebih seperti itu, saya detailnya juga nggak begitu paham, nanti aja dilihat di bioskop terdekat ya. Untuk adegan kedua, ini adegan keduanya di makam, salah satu makam terbesar di Yogyakarta, makam Krapyak ini ya. Ini lokasi syutingnya di tengah makam nantinya, karena ada yang menggali makam seperti itu, aktor dan artisnya. Kemudian mobil ini dipakai oleh kepala polisinya yang menyelamatkan temannya yang mau ditangkap polisi lain kayak gitu.
Ini syutingnya sekitar jam 3 pagi ya, mau dipakai ini adegannya sekitar jam 3 pagi. Saya pun juga sudah datang di lokasi ini sekitar jam 11-12, saya udah nungguin di sana. Oke, sekitar jam 2 ini udah dimasukin ke makam karena proses adegan akan segera dimulai. Waktunya mobil ini dipakai untuk keperluan syuting adegan di tengah-tengah makamnya. Ini makam Kerapia ini posisinya tengahnya itu ada jalan yang tembus ke desa satunya. Jadi bisa lewat satu mobil ya di tengah makam ini. Ini kalau kondisi normalnya cukup horor juga ini kondisi makamnya, makam Kerapia Yogyakarta. Tapi karena banyak kru di sana, ada sekitar 100 orang lebih, jadi ada penerangan yang cukup juga, jadi kelihatan terang. Jadi nggak begitu takut kita, dan juga dijaga sama warga sekitar ya, karena izin juga untuk keperluan shoot di dalamnya juga. Sama kiai-kiai pondok untuk menetralisir karena ini makam ya, jadi takutnya ada yang ganggu, ada yang teman-teman kru yang kurang sopan atau gimana, nanti bisa dinetralisir sama Pak Kiainya atau Pak Ustadznya ya. Ini kita masukin dulu mobilnya, kita parkir. Posisinya mundur, kalau maju dia nggak bisa atret di sananya, nantinya malah repot. Ini kebutuhan shoot untuk di tengah makam adegan kedua, karena mobil ini hanya dipakai untuk 3 adegan saja, di depan kantor polisi tadi, terus di makam, kemudian satunya lagi di dalam mobil. Yang kalian bawa itu orang saya. Mereka biasanya bawa. Itu tadi sedikit cuplikan adegan di dalam makam, karena saya nggak bisa mendekat terlalu dekat karena nggak enak sama krunya, takutnya memang nggak diperbolehkan juga lebih dekat di lokasi adegan shootnya. Jelas itu adegan keduanya kurang lebih seperti itu. Dan ini adegan ketiganya ini ada perbincangan di dalam mobil sambil mobilnya jalan ya. Ini kru lagi mempersiapkan. Ini juga malam juga adegannya, sekitar jam-jam 10. Ini jam 7 udah disiapin, ini unitnya dibersihin dulu, kemudian dipasangin pernak-pernik apa saya juga kurang tahu. Yang jelas intinya dibikin kameranya biar bisa shoot waktu jalan. Jadi ada yang di dalam bagasi, ada yang dikasih di atasnya blazernya ini untuk lampu-lampu dan kebutuhan shoot dari samping. Kurang lebih seperti itu sih. Ini lagi dipersiapkan. Saya juga penasaran dengan hasilnya filmnya horor nanti, hasilnya seperti apa. Rencana akan dikonfirmasi ke saya kalau filmnya ini sudah tayang di bioskop. Nanti pasti akan saya kasih judul film dan pemainnya dan lain-lain kalau filmnya itu udah tayang di bioskop ya, di film layar lebar, film horor. Ini masih dilengkapi maksudnya masih dipasang-pasangin kayak kamera buat syuting untuk jalan itu, terus lampu-lampu atas, pasangin inverter juga, terus semua barang di bagasi dikeluarin juga karena ada satu orang yang masuk dari belakang. Hasilnya seperti ini ya, cukup melelahkan memang untuk membuat satu film yang bagus ya ternyata. Dan ini alhamdulillah saya upload video ini, shootnya sudah selesai, tinggal menunggu tayangnya di bioskop. Nanti akan dikabari dari pihak kru filmnya, dan mudah-mudahan besok bisa kalau lain judul bisa dipakai lagi ini unit Blazer standar ini, dan mudah-mudahan terus ngerejekeni unit yang satu ini.
rencana memang dijual unit yang satu ini, tapi alhasil anak saya nggak boleh dijual, malah bisa disewa untuk main film. Ya alhamdulillah, bismillah, kita pakai harian mobil Opel Blazer 97 DOAC LT standar ya, orisinil ya. Itu ada yang tidur di bagasi ya, dia bawa kamera, salah satu dari krunya, untuk ngesut dari belakang. Konsepnya seperti itu. Dan ada beberapa mobil patwal dan lainnya, karena syutingnya untuk adegan yang perbincangan di dalam mobil ini, posisi mobilnya jalan terus sambil berbincang seperti itu. Dan yang make yang nyopir aktornya, kemudian yang dua di belakang itu berperan sebagai dokter, satu temannya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini mungkin bisa buat kenang-kenangan kalau unit yang satu ini AB1562CS ini bisa main film horor. Tapi nantinya plat nomornya pastinya waktu di shoot akan diganti ya, bukan ini, tapi unitnya yang jelas unit ini. Itu tadi sedikit review singkat tentang mobil Opel Blazer yang bisa main film horor. Terima kasih, semoga bisa menghibur, dan jika ada kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.